Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jelita, Prodi S1 Farmasi, NIM 2048201097. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang biologi sel, yaitu pengertian dan ruang lingkup biologi sel yang diberikan oleh dosen Bu Tuti Handayani. Baiklah. 1. Pengertian dan ruang lingkup biologi sel. Biologi sel adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sel. Sel sendiri adalah unit dasar makhluk hidup, yang berarti satuan terkecil makhluk hidup adalah sel. Makhluk hidup yang paling sederhana adalah organisme uniseluler, satu sel. Para ahli evolusi makhluk hidup percaya bahwa makhluk hidup di planet bumi dimulai dari organisme. Biologi sel mengkaji sel makhluk hidup mulai dari sel prokariotik, sel eukariotik berdasarkan ada tidak adanya inti sel. Struktur sel prokariotik lebih sederhana dibandingkan struktur sel eukariotik. Akan tetapi, sel prokariotik mempunyai ribosom, tempat protein dibentuk, yang sangat banyak. Sel prokariotik dan sel eukariotik memiliki beberapa perbedaan, yaitu sebagai berikut. Sel prokariotik: 1. Tidak memiliki inti sel. 2. Organel-organelnya yang tidak dibatasi oleh membran. 3. Membran sel tersusun atas senyawa. 4. Diameter. Berdasarkan keadaan kromosom dan fungsinya, sel somatis, sel yang menyusun tubuh dan bersifat diploid, sedangkan sel germinal, sel kelamin yang berfungsi memproduksi dan bersifat haploid. Struktur sel: bagian hidup, komponen protoplasma terdiri atas nukleus. Di dalamnya terdapat neutroplasma yang mengandung kromatin atau kromosom, protein, DNA, dan nukleus. Bagian mati, inklusio, terdiri atas dinding sel dan isi vakuola dinding sel. Dinding sel hanya terdapat pada tumbuhan. Dinding sel terdiri daripada selulosa yang kuat yang dapat memberikan kosongan, perlindungan, dan untuk mengekalkan bentuk sel. Membran sel. Membran sel merupakan lapisan yang melindungi inti sel dan sitoplasma. Membran sel membungkus organel-organel dalam sel. Membran sel juga merupakan alat transport pasif. Transport pasif merupakan satu perpindahan molekul menuruni gradien konsentrasinya. Transport pasif ini bersifat spontan. Difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi merupakan contoh dari transport pasif. Contoh molekul yang berpindah dengan transport pasif yaitu adalah air dan glukosa. Mitokondria. Mitokondria adalah tempat di mana fungsi respirasi pada makhluk hidup berlangsung. Respirasi merupakan proses perombakan atau katabolisme. Lisosom. Lisosom adalah organel yang berupa kantong yang terikat membran yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Lisosom ditemukan pada tahun 1990 oleh Christian dan Defoe dan ditemukan pada semua sel eukariotik. Fungsi utama lisosom adalah endositosis, fagositosis, dan autofagi. Badan Golgi disebut juga aparatus Golgi, kompleks Golgi, atau diktiosom, adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi rekreasi sel dan beberapa fungsi badan Golgi antara lain: 1. Membentuk kantong untuk sekresi. 2. Membentuk membran plasma. 3.
membentuk dinding sel tumbuhan. 4. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang dapat ditemukan di seluruh sel hewan eukariotik. Retikulum endoplasma memiliki struktur yang mempunyai kantung berlapis-lapis. Kantung ini disebut kristernea. Fungsi retikulum endoplasma bervariasi tergantung pada jenisnya. Nukleus. Inti sel atau nukleus sel adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik dengan bentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom bersamaan dengan jenis protein seperti histon. Plastida. Plastida adalah organel yang menghasilkan warna pada sel tumbuhan. Ada 3 macam plastida, yaitu euchroplast, chloroplast, dan chromoplast. Centriole. Centrosom. Centrosom merupakan wilayah yang terjadi dari 2 centriole. Sepasang centriole yang terjadi ketika pembelahan sel, di mana nanti setiap centriole akan bergerak ke bagian kutub-kutub sel yang sedang membelah. Vakuola. Vakuola merupakan ruangan dalam sel yang berisi cairan. Cairan ini adalah air dan berbagai zat yang terlarut di dalamnya. Vakuola ditemukan pada semua sel tumbuhan, namun tidak dijumpai pada sel hewan dan bakteri, kecuali pada hewan uniseluler tingkat rendah. Fungsi vakuola adalah sebagai berikut. 1. Memelihara tekanan osmotik sel. 2. Menyimpan hasil sintesa berupa glikogen, fonel, dan lain-lain. 3. Mengadakan sirkulasi zat dalam sel. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan memiliki dinding sel, tidak memiliki butir plastisida. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, tidak memiliki butir plastisida. Demikianlah pematerian yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Waalaikumsalam.